Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mencoba mempresentasikan hasil penelitian jurnal tentang pengolahan pemangkasan jeruk keprok di Kebun Blaban, Bondowoso, Jawa Timur. Next. Yang mana jeruk di sini mengandung beberapa vitamin. Yang pertama yaitu ada vitamin A, B1, B2, dan C. Yang mana tanaman jeruk keprok di sini berasal dari timur laut Cina. Tanaman jeruk dapat tumbuh di daerah subtropis pada daerah seperti di Indonesia. Jeruk dapat tumbuh dengan baik, tapi produktivitas dan kualitasnya lebih rendah bila dibandingkan dengan daerah subtropis. Metode penelitian di sini ada tempat yang digunakan untuk penelitian, yaitu di Kebun Belawaan, Bondowoso, Jawa Timur. Yang kedua ada waktu di sini menggunakan 3 bulan lamanya, yaitu tanggal 13 Februari 2012 sampai dengan tanggal 13 Mei 2012. Yang ketiga ada metode yang digunakan dalam penelitian, yaitu ada 3 tahap. Yang pertama, bekerja aktif secara langsung di lapangan. Yang kedua, pengumpulan data atau pengamatan, dan yang ketiga adalah pengkajian data. Dan objek di sini ada staf, karyawan, dan pekerja. Baik, di sini saya akan sedikit memberikan gambaran atau kondisi umum di lokasi Kebun Blawen. Di sini lokasi di Kebun Blawen sendiri jenis tanah pada umumnya yaitu jenis tanah andesol. Dan selain itu dapat diketahui juga jumlah populasi pohon yang ada di Kebun Blawen sendiri berjumlah 41.731 pohon. Selanjutnya yaitu mengenai teknik pemangkasan. Teknik pemangkasan di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pemangkasan bentuk, pemangkasan pemeliharaan, dan bibir. Pemangkasan bentuk sendiri ini digunakan atau diterapkan pada tanaman tahun pertama yang tingginya sudah mencapai 75 cm. Sedangkan pemangkasan pemeliharaan sendiri dilakukan pada tanaman yang sudah produktif, serta biul ini digunakan untuk membuang tunas-tunas air yang tumbuh pada batang. Baik, selanjutnya kegiatan pemangkasan itu ada 4. Yang pertama, kriteria pemangkasan, kondisi tanaman, waktu pemangkasan, dan kecepatan tumbuh tunas. Nah, di kegiatan pertama itu ada kriteria pemangkasan, di mana pada jurnal ini kriteria pemangkasan itu yang dilihat ada tiga teknik pemangkasan yang telah disebutkan oleh rekan saya tadi. Kriteria pada pemangkasan bentuk itu dilakukan agar diperoleh tajuk dan kuat serta mempunyai bentuk yang baik. Nah, pohon atau bentuk tajuk atau kanopi pohon sangat menentukan produktivitas tanaman jeruk maupun mutu buahnya. Nah, untuk kriteria pemangkasan pemeliharaan merupakan kegiatan membuang tunas-tunas yang tidak produktif seperti tunas air atau tunas liar yang tumbuhnya tegak lurus ke atas dan ke dalam. Yang ketiga itu kriteria wiwil, merupakan kegiatan membuang tunas air, pemangkasan tunas air yang terlambat menyebabkan dominasi pertumbuhan yang kuat. Tunas air akan membentuk cabang lepas, lambat bunga, tetapi pada saat bunga akan banyak menghasilkan buah yang bergerombol. Nah, untuk kegiatan yang kedua itu kondisi tanaman. Di mana kondisi tanaman ini kita harus melihat keadaan tanaman itu seperti apa. Pemangkasan diperlukan untuk mengurangi kelembapan mikro. Kelembapan mikro dapat dikurangi dengan dilakukannya pemangkasan. Nah, salah satu tujuan pemangkasan yaitu mengurangi resiko serangan UPT atau organisme pengganggu tanaman. Data diperlukan kondisi kesehatan tanaman berupa tingkat severitas dan intensitas sebelum dan sesudah pemangkasan. Selanjutnya kegiatan yang
yang nomor 3 yaitu waktu pemangkasan. Pemangkasan pemeliharaan pada tanaman menghasilkan dapat dilakukan setelah panen. Hal ini bertujuan untuk menyeimbangkan pertumbuhan generatif dan vegetatifnya tanaman, serta untuk melaksanakan sanitasi kebun. Selain dilakukan setelah panen, pemangkasan dapat dilakukan kapan saja, sesuai kondisi tanaman, karena pemangkasan merupakan salah satu cara pengendalian hama dan penyakit secara kultur tunas. Pemangkasan bentuk berdasarkan SOP dilakukan pada TBM 1 dan TBM 2. Pemangkasan bentuk dilakukan 2 kali dalam 1 tahun. TBM 1 dilakukan pemangkasan bentuk pada bulan Maret sampai pada bulan Oktober. Sedangkan TBM 2 dilakukan pemangkasan pada bulan Januari dan bulan September. Yang kegiatan nomor 4 yaitu kecepatan tumbuh tunas. Tunas akan tumbuh pada 2-3 minggu setelah pemangkasan. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa pemangkasan pertama pada varietas terigas, pulung, dan batu 55 mulai tumbuh tunas setelah 3 minggu setelah panen. Namun pemangkasan kedua pada varietas terigas tidak ada tunas yang tumbuh sampai minggu keempat minggu setelah panen. Sedangkan varietas batu 55 baru tumbuh setelah 4 minggu setelah panen. Jeruk varietas terigas paling rendah dan jeruk varietas batu 55 lokasi belauan ulangan adalah yang paling tinggi. Kesimpulan yang didapat dari presentasi kali ini yaitu pemangkasan diperlukan untuk mengurangi kelembaban yang dapat menurunkan risiko serangan OPD atau organisme ganggu tanaman. Yang kedua, pemangkasan dilakukan untuk mengurangi kelembaban mikro. Kelembaban mikro dapat dikurangi dengan dilakukannya pemangkasan secara teratur pada tanaman jeruk. Yang ketiga, pemangkasan pada jeruk terigas paling rendah dan jeruk varietas batu 55 lokasi belauan ulangan paling tinggi. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.